Perkenalkan, nama saya Sabita Inayah Hatifah. Saya dari kelas 10 Merdeka 1, absen 34. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Teknologi dan informasi telah mengubah cara hidup manusia. Dunia kini terhubung, namun juga membawa tantangan seperti pertukaran budaya yang cepat. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kita memiliki akses informasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan seperti hilangnya identitas, budaya, dan munculnya perilaku menyimpang. Penerapan Pancasila di era globalisasi. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila menjadi semakin relevan. Pancasila dapat menjadi filter dalam menyikapi arus informasi dan budaya global, sehingga kita tidak terbawa arus tanpa filter dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama, memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang kedua, memiliki sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh yang ketiga, tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan, dan hak kewajiban asasi setiap manusia. Contoh yang kedua, sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Contoh yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air. Contoh yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Contoh yang ketiga, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh yang pertama, manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan contoh yang ketiga, menghormati keputusan hasil musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama, mencerminkan sikap gotong royong. Contoh yang kedua, menghormati hak orang lain. Dan contoh yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain. Tantangan penerapan Pancasila di era global. Yang pertama, paham materialisme, yaitu mengutamakan materi dan kekayaan, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, paham hedonisme, yaitu mengejar kesenangan duniawi secara berlebihan. Yang ketiga, paham konsumerisme, yaitu terlalu fokus pada konsumsi barang dan gaya hidup mewah. Yang keempat, paham terorisme, yaitu penyebaran ideologi radikal melalui internet. Dampak negatif paham-paham tersebut. Yang pertama, mengancam nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang kedua, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, menghambat kemajuan bangsa karena fokus pada hal-hal yang bersifat material dan sesaat. Kesimpulannya adalah, di era globalisasi, kita sebagai bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan ideologi yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita perlu kembali meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.